Coba deh, lihat di sekeliling Anda sekarang. Mungkin ada meja kayu, lemari, atau apapun. Pernah nggak Anda berpikir, apa sih yang menyatukan semua potongan kayu itu dengan begitu kuat? Jawabannya adalah lem super kuat ya, atau perekat berperforma tinggi. Tapi ada satu hal yang mungkin nggak Anda sadari. Perekat yang paling umum, yang namanya fenol formaldehide atau PF, bahan dasarnya itu 100% dari minyak bumi. Nah, ketergantungan pada minyak bumi ini ibarat pedang bermata dua. Pertama, jelas harganya jadi sangat gak stabil. Benar, harga minyak dunia naik, harga lemnya ikut naik. Dan ujung-ujungnya harga perabotan Anda juga ikut terpengaruh kan? Kedua, dan ini yang lebih menjadi perhatian, ada isu kesehatan. Isu kesehatan, Ya, terkait paparan jangka panjang terhadap fenol bagi para pekerja di pabriknya. Ini bukan masalah baru, sudah jadi pembicaraan selama puluhan tahun. Oke, jadi masalahnya jelas. Ketergantungan pada petrokimia itu mahal, tidak stabil, dan berisiko. Ini membawa kita ke pertanyaan yang logis. Tidak bisakah kita menggantinya dengan sesuatu yang lebih alami dan aman? tentu. Untuk menjawab ini, kita akan bedah sumber-sumber yang Anda bagikan. Khususnya sebuah makalah penelitian dari tahun 2017 yang isinya cukup berani. Berani ya? Benar, karena selama ini jawabannya selalu sulit sekali. Jadi, tujuan kita sekarang adalah membedah isi makalah ini dan mencari tahu gimana caranya para peneliti ini bisa berhasil melakukan sesuatu yang puluhan tahun dicoba, tapi selalu gagal. Yaitu mengganti 100% fenol. Tepat, mengganti 100% fenol dalam perekat dengan bahan alami bernama lignin. Kita akan lihat apakah klaim mereka ini benar-benar terbukti? Siap, mari kita mulai dari awal. Perekat PF ini kan disebut-sebut sebagai standar emas ya, terutama untuk kayu yang dipakai di luar ruangan seperti plywood. Atau OSB ya? Apa yang membuatnya begitu spesial? Ketahanannya. Bayangkan perekat ini seperti lapisan pelindung super. Dia tahan kelembaban ekstrim, panas terik matahari, bahkan serangan bahan kimia. Kekuatan rekatnya juga luar biasa. Betul. Makanya dia jadi andalan industri. Tapi ya itu tadi, bahan bakunya, fenol dan formaldehida, adalah produk langsung dari industri petrokimia. Inilah dilemanya. Performa super, tapi sumbernya problematis. Oke, jadi kalau fenol dari minyak bumi adalah masalahnya, para peneliti ini berpaling ke alam. Dan mereka menemukan kandidat yang, ya, terdengar sempurna di atas kertas. Lignin. Saya tahu lignin itu ada di tanaman. Semacam lem alaminya tumbuhan kan? Tapi apa sih yang membuatnya dilirik sebagai pengganti fenol? Tepat sekali. Lignin adalah polimer alami paling melimpah kedua di bumi setelah selulosa. Ada di setiap pohon, setiap batang jagung, di mana-mana. Jadi jumlahnya banyak sekali. Masif. Dan yang paling penting, industri kertas dan bioetanol memproduksinya sebagai produk sampingan dalam jumlah yang sangat besar. Jutaan ton setiap tahun yang seringkali cuma dibakar. Sayang sekali ya. Nah, secara kimia, struktur lignin punya unit-unit yang disebut fenilpropana, yang kalau dilihat di bawah mikroskop molekuler, bentuknya sangat mirip dengan fenol. Secara teori, ini pasangan yang sempurna. Secara teori, saya mencium ada kata tapi di sini. Kalau memang sesempurna itu, kenapa tidak dari dulu saja kita pakai lignin? Nah, ini dia bagian sulitnya. Selama kurang lebih 30 tahun, para ilmuwan mencoba, dan hasilnya selalu sama. Mengecewakan. Gagal terus. Mereka bisa mengganti sebagian kecil fenol dengan lignin, mungkin 30, 40%, bahkan sampai 50%. Tapi, begitu mereka mencoba lebih dari itu, kualitas perekatnya langsung anjlok. Anjlok gimana maksudnya? Kekuakannya menurun drastis, tidak tahan air. Ya, jadi tidak berguna untuk aplikasi serius. Kenapa bisa begitu? Apa yang salah? Lignin alami, meskipun mirip fenol, pada dasarnya sedikit lebih malas untuk bereaksi. Reaktivitasnya lebih rendah. Oke, jadi malas. Jadi para peneliti mencoba berbagai trik untuk membangunkannya. Seperti proses kimia yang disebut demetilasi atau fenolasi. Tujuannya memodifikasi struktur lignin agar lebih aktif. Tunggu dulu. Kalau kita harus memodifikasi ligninnya dulu dengan proses kimia tambahan, bukankah ini jadi seperti gali lubang tutup lubang? Kita mau menyelesaikan masalah ketergantungan minyak, tapi malah bikin proses baru yang lebih rumit, lebih mahal, dan butuh bahan kimia lagi. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Rasanya ini nggak akan menarik bagi industri, kan? Itulah jalan buntu yang dihadapi penelitian selama ini. Secara teknis bisa,
tapi secara ekonomi dan lingkungan jadi tidak masuk akal. Inilah yang membuat makalah yang kita bahas ini begitu menonjol. Mereka melakukan hal yang berbeda. Mereka mengambil pendekatan yang radikal. Mereka berkata, bagaimana jika masalahnya bukan pada lignin itu sendiri, tapi pada jenis lignin yang kita pilih? Ah, oke. Bagaimana jika kita bisa menemukan lignin yang tepat, yang secara alami sudah cukup reaktif, sehingga kita tidak perlu memodifikasinya sama sekali? Oke, ini menarik. Jadi bukan mengubah bahannya, tapi mencari bahan yang tepat dari awal. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan dalam kasus ini, mereka benar-benar mencari di tumpukan jerami, kan? Haha, benar juga. Sumbernya dari jerami jagung. Tepat sekali. Mereka tidak mengambil lignin dari kayu pinus seperti biasanya. Mereka bekerja sama dengan perusahaan bioetanol bernama POET LLC yang memproduksi etanol dari jerami jagung. Lignin adalah produk sampingan mereka. Oke. Langkah pertama yang sangat krusial adalah memurnikan lignin ini, membersihkannya dari sisa gula dan selulosa untuk mendapatkan bahan baku yang 99% murni. Lalu bagaimana mereka tahu kalau lignin dari jerami jagung ini istimewa? Apa yang mereka lihat di dalamnya yang tidak dilihat peneliti lain selama 30 tahun? Disinilah teknologi canggih berperan. Mereka pakai berbagai teknik analisis, tapi yang paling penting adalah 31P NMR spektroskopi. Oke, itu namanya ngerumit. Coba jelaskan seolah-olah saya orang awam. Apa itu? Semacam MRI untuk molekul. Analogi yang bagus sekali. Anggap saja ini pemindai molekuler super detail yang bisa memberitahu kita bukan hanya ada apa di dalam lignin, tapi juga berapa banyak jumlahnya dan di mana posisinya. Dan hasilnya? Hasil pemindaian ini memberikan momen eureka bagi mereka. Ternyata, lignin dari jerami jagung ini punya sesuatu yang disebut kandungan hidroksilfenil yang sangat tinggi. Hidroksilfenil, artinya apa itu dalam bahasa manusia? Oke, bayangkan perekat itu terbentuk seperti saat kita menyambungkan kepingan Lego. Oke, Lego. Formaldehida adalah satu jenis kepingan, dan fenol atau lignin adalah jenis lainnya. Agar bisa tersambung kuat, harus ada banyak titik sambungan atau konektor di kepingan lignin. Nah, hidroksilfenil ini adalah konektor superreaktif itu. Jadi ini titik-titik buat nyambungnya. Betul. Lignin dari kayu biasanya punya konektor ini, tapi tidak sebanyak dan tidak di posisi yang sebagus lignin dari jerami jagung ini. Jadi secara sederhana, selama ini peneliti lain mencoba memaksa kepingan ego yang konektornya sedikit untuk menyambung. Betul. Sementara peneliti ini menemukan kepingan Lego yang secara alami sudah punya banyak sekali konektor di tempat yang pas. Begitu. Konektor adalah analogi yang sangat pas. Dan bukan hanya jumlahnya yang lebih banyak, tapi posisi konektor ini juga lebih mudah diakses oleh formaldehida. Berat molekulnya juga lebih rendah, jadi lebih mudah larut dan bereaksi. Oke, jadi mereka sudah punya resepnya, bahan baku super yang tidak perlu dimodifikasi. Tapi sebagus apapun resepnya, yang penting kan hasil akhirnya. Gimana cara mereka menguji lem baru ini di dunia nyata? Disinilah penelitian ini menjadi sangat kredibel. Mereka tidak membandingkannya dengan perekat standar, tapi langsung dengan salah satu perekat komersial kelas atas, yaitu phenol resorcinol formaldehyde atau PRF. Wah, langsung menantang sang juara bertahan. Tepat. Mereka membuat sampel uji standar industri yang disebut sambungan tumpang atau lap joint. Itu merekatkan dua bilah kayu tipis ya? Betul, pakai kayu poplar. Dan bagian terpentingnya, mereka menggunakan kondisi pengepresan, suhu, tekanan, dan waktu yang persis sama dengan yang direkomendasikan pabrik untuk perekat komersial PRF. Jadi tidak ada perlakuan khusus, tidak ada trik? Sama sekali tidak ada. Ini perbandingan yang benar-benar adil, apel dengan apel. Oke, ini bagian krusialnya. Setelah semua persiapan ini, mereka mengadu perekat lignin buatan mereka dengan perekat komersial kelas berat. Bagaimana hasilnya di atas kayu? Disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Pengujian pertama adalah kekuatan geser dalam kondisi kering. Perekat komersial PRF yang jadi jagoan industri mencatatkan kekuatan 3,6 megapascal. 3,6. Oke. Perekat lignin mencatatkan 3,4 megapascal. Wow, 3,4 melawan 3,6. Itu kan beda tipis sekali. Secara praktis, itu seri. Hampir identik. Itu saja sudah sebuah kemenangan besar. Tapi kan, perekat eksterior harus tahan banting di segala cuaca. Gimana kalau disiksa dengan air? Pertanyaan bagus. Itu pengujian kedua dan yang paling brutal, kekuatan geser basah.
Sampelnya tidak hanya direndam, tapi direbus di air mendidih selama berjam-jam. Direbus ya? Ekstrem sekali. Untuk menyimulasikan kondisi paling ekstrem. Di sini, perekat komersial kekuatannya turun menjadi 3 megapascal. Masih sangat kuat. Dan perekat ligninnya, apakah dia rontok di sini? Ternyata tidak. Perekat lignin masih bertahan dengan sangat baik di angka 2,6 megapascal. 2,6. Memang sedikit lebih rendah, tapi masih sangat kuat dan kompetitif, bahkan setelah disiksa dengan air mendidih. Angka-angka ini memang luar biasa dekat, tapi dalam dunia sains, dekat saja kadang tidak cukup. Apa kata analisis statistiknya? Apakah perbedaan kecil itu dianggap signifikan? Dan inilah kesimpulan utama dari seluruh penelitian ini. Mereka melakukan analisis statistik yang disebut ANOVA dua arah. Oke. Dan kesimpulannya tegas. Secara statistik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuatan rata-rata perekat berbasis 100% lignin dan perekat komersial PERF. Tunggu, biar saya proses. Jadi, secara ilmiah, dari segi kekuatan, perekat yang terbuat dari limbah jerami jagung ini dianggap setara dengan produk petrokimia berperforma tinggi yang sudah mendominasi pasar. Tepat sekali. Ini adalah terobosan yang mereka cari. Ini membuktikan bahwa penggantian 100% fenol dengan lignin mentah tanpa modifikasi itu mungkin dilakukan. Tanpa mengorbankan performa. Benar, tanpa mengorbankan properti mekanis yang paling krusial. Luar biasa. Tapi biasanya selalu ada udang di balik batu. Adakah properti lain yang berbeda? Mungkin ada keuntungan atau kerugian tersembunyi? Ada. Dan ini bagian yang juga sangat mengejutkan. Ada semacam pertukaran. Untuk proses pengeringan atau curingnya, perekat lignin memang butuh suhu yang sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi berapa? 203 derajat Celcius dibandingkan 195 derajat untuk perekat komersial. Oke, sedikit lebih panas. Sepertinya bukan masalah besar. Tapi kedengarannya seperti kerugian kecil ya? Awalnya terlihat begitu, tapi ada bonus besarnya. Meskipun suhunya sedikit lebih tinggi, energi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengeringan perekat lignin ternyata hanya 90 joule per gram. 90? Coba bandingkan dengan perekat komersial yang butuh 171 joule per gram. Apa? Itu kan hampir separuhnya. Jadi, butuh oven yang sedikit lebih panas tapi waktu membanggangnya jauh lebih singkat, begitu kira-kira? Analogi yang pas. Total energi yang dipakai jauh lebih hemat. Dari sudut pandang pabrik, ini adalah potensi penghematan biaya energi yang masif. Sangat masif. Sebuah keuntungan yang sama sekali tidak terduga di awal penelitian. Namun, ya untuk bersikap transparan sepenuhnya, para peneliti juga mencatat satu hal yang perlu perbaikan. Apa itu? Perekat lignin mereka masih memiliki kandungan formaldehida bebas yang sedikit lebih tinggi dari perekat komersial. Mereka menyatakan ini adalah area yang sedang aktif mereka kembangkan solusinya. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, ini benar-benar sebuah momen pencerahan. Untuk pertama kalinya, ada bukti ilmiah yang kuat bahwa kita bisa mengambil limbah pertanian, Benar. mengubahnya menjadi perekat, dan performanya setara dengan produk canggih berbasis minyak bumi. Dan sebagai bonus, prosesnya lebih hemat energi. Jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, dampaknya jauh melampaui sekedar lem kayu. Ini adalah prinsip ekonomi sirkular yang diwujudkan dalam praktek. Maksudnya? Dan mengubahnya menjadi produk bernilai sangat tinggi untuk industri lain, yaitu material bangunan. Ini bukan lagi sekedar konsep atau teori di atas kertas, tapi sudah terbukti di laboratorium dengan angka-angka yang solid. Betul. Dan implikasinya berlapis-lapis. Ini bisa mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang harganya fluktuatif. Pasti. Ini membuat proses manufaktur menjadi lebih berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting, ini berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat bagi para pekerja di pabrik. Dengan menghilangkan paparan terhadap fenol ya. Tepat. Jadi apa langkah selanjutnya bagi para peneliti ini? Apakah mereka akan berhenti di lignin jerami jagung? Tidak. Kesimpulan mereka adalah lignin spesifik ini bekerja dengan sangat baik. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah mengapa? Oke. Apa rahasia kimia yang membuat lignin jerami jagung ini begitu unggul? Sekarang, mereka sedang meneliti berbagai jenis lignin dari sumber lain, dari kayu, dari tanaman tahunan lainnya, untuk memecahkan kode tersebut. Jadi untuk menemukan pola umumnya? Betul. Jawaban atas pertanyaan mengapa inilah yang akan membuka pintu untuk bisa mengidentifikasi atau bahkan merekayasa sumber-sumber lignin unggul lainnya di masa depan.
Sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Tepat sekali. Pembahasan ini meninggalkan sebuah pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Para peneliti ini melihat limbah jerami jagung dan menemukan potensi tersembunyi di dalamnya. Ini membuat kita berpikir, bahan limbah apa lagi dari satu industri yang sebenarnya bisa menjadi bahan baku berharga bagi industri lain? Sifat kimia unik apa yang mungkin selama ini kita abaikan dari hal-hal yang saat ini kita anggap sampah dan kita buang begitu saja?